Ujian bagi penegakan hukum di negeri ini sesungguhnya baru terjadi saat prosesnya menyentuh mereka yang sedang berkuasa atau punya pengaruh kuat dalam penyelenggaraan negara. Di titik inilah publik akan menilai apakah penegakan hukum adalah panglima atau sekadar retorika politik saja. Dan kini ujian itu sedang berlangsung dalam kasus dugaan korupsi dan pencucian uang yang menyeret ex-jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Febri Adriansyah sebagai tersangka. Bahkan publik sudah disajikan tontonan drama menegangkan yang terjadi saat berlangsungnya proses penggeledahan barang bukti di kafe dan rumah milik Jampitsus saat itu. Dua institusi penegak hukum berhadap-hadapan dengan senjata lengkap. Penyidik polisi yang menggeledah datang dengan kawalan pasukan BRIMOB bersenjata. Begitu pula pihak kejaksaan yang meminta bantuan tentara bersenjata laras panjang untuk berjaga di rumah kediaman ex-Jampitsus. Bahkan esok harinya, di bawah komando seorang jenderal, sejumlah prajurit TNI mendatangi Polda Metro Jaya untuk meminta kembali bukti-bukti yang sudah disita polisi. Apa yang dipertontonkan ke publik ini membuat kita sulit untuk tidak menyebut bahwa ujian dalam penegakan hukum di kasus dugaan korupsi yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah adalah rivalitas antara polisi dan juga kejaksaan. Presiden Prabowo pun turun tangan, tidak saja menegur aparat penegak hukum untuk introspeksi, tetapi juga memanggil Menteri Pertahanan, Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung ke Istana Negara. Perseteruan antara sesama institusi penegak hukum dalam pemberantasan korupsi tidak saja memprihatinkan, tetapi juga memalukan. Sikap kooperatif dan kepatuhan kepada hukum harus kalah dari gengsi jabatan atau institusi. Belum lagi bila ada praktik backing yang melibatkan pejabat tinggi negara dan terjadi politisasi kasus, maka penegakan hukum akan semakin tumpul ke atas. Oleh karenanya, Presiden Prabowo dan aparat penegak hukum harus menjadikan kasus dugaan korupsi yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai momentum bersih-bersih penegak hukum dari korupsi. Bersih-bersih ini harus diikuti dengan pembenahan sistem, penguatan mekanisme pengawasan, dan sinergitas antar institusi, peningkatan akuntabilitas, serta keberanian menindak siapapun yang menyalahgunakan kewenangan sehingga setiap pengungkapan kasus korupsi bisa betul-betul menimbulkan efek jera bagi pelaku, baik yang sudah tertangkap ataupun yang belum. Hal ini perlu dipastikan kembali karena kasus korupsi masih terus saja terjadi. Negara tidak boleh terjebak dalam pertarungan antar lembaga, tetapi fokus untuk memastikan proses hukum berjalan profesional, independen, dan juga transparan. Inilah yang jadi ujian selanjutnya, saudara. Pasca pelimpahan kasus ke kejaksaan, baik polisi dan kejaksaan harus bisa menjawab skeptisme publik bahwa penanganan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang dengan tersangka ex-Jampitsus Febri Adriansyah akan berjalan independen dan transparan. Jaga profesionalitas dan juga tumbuhkan budaya rasa malu sehingga tidak ada lagi rivalitas di antara sesama aparat negara. Apalagi hal itu terjadi karena untuk melindungi pejabat korup atau semata hanya menjaga gengsi institusi.